Raja Pasenadi dari Kosala suatu kali mengunjungi Buddha dan menyampaikan bahwa ada hartawan di Savatthi yang baru meninggal. Karena ia tidak memiliki keturunan, maka hartanya diambil kerajaan. Raja Pasenadi juga menyampaikan kehidupan hartawan yang miris semasa hidupnya. Meskipun memiliki harta begitu banyaknya, ia hanya makan makanan yang buruk, mengenakan pakaian buruk dan naik kereta yang buruk. Buddha menceritakan bahwa, karena pernah berdana kepada seorang pasceka Buddha di masa lalu, hartawan itu bisa memiliki kekayaan luar biasa selama beberapa kehidupan. Namun karena muncul penyesalan setelah berdana dengan bergumam, lebih baik akan pada budaknya, maka batinnya tidak bisa menikmati semua yang dimilikinya. Ia tidak bisa menikmati makanan enak, pakaian bagus, kereta ataupun kesenangan indria lainnya. Selama beberapa kehidupan ia tidak memiliki keturunan dan setelah meninggal, hartanya diambil keponakannya. Dan sekarang, karena tidak lagi memiliki sisa kebajikan lain, ia terlahir di neraka. Buddha kemudian menjelaskan, apabila seseorang yang salah memperoleh kekayaan berlimpah, maka ia sendiri tidak merasa gembira dan tidak bisa menikmatinya. Orang tuanya tidak turut bergembira dan tidak bisa menikmatinya. Istri dan anaknya tidak bisa menikmatinya. Para pekerja dan budaknya tidak bisa menikmatinya. Dan para kerabat dan temannya tidak bisa menikmatinya. Ia tidak berdana kepada para petapa yang mana membawa pada kelahiran bahagia, di alam surga, di kehidupan mendatang. Karena hartanya tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya dan tersia-siakan, maka raja mengambil hartanya. Atau pencuri mencuri hartanya. Atau api menghanguskannya. Atau air menghanyutkannya. Atau kerabat lain yang tidak disukainya menguasai hartanya. Aputaka Sutta 1-2 SN pukul 3:19-20. Selanjutnya Buddha menjelaskan, jika seorang yang tepat memperoleh kekayaan berlimpah, maka ia sendiri merasa gembira dan menikmatinya. Orang tuanya turut bergembira dan menikmatinya. Istri dan anaknya juga menikmatinya. Para pekerja dan budaknya pun ikut menikmatinya. Dan para kerabat dan temannya ikut serta menikmatinya. Ia berdana kepada para petapa yang mana membawa pada kelahiran bahagia, di alam surga, di kehidupan mendatang. Pada kesempatan lain, Buddha juga menjelaskan kepada Anathapindika bagaimana menggunakan kekayaan secara tepat. Di mana seseorang bisa memberikan bantuan kepada kerabat keluarganya, memberikan jamuan kepada tamunya, melakukan pelimpahan jasa kepada kerabat yang sudah meninggal, membayar pajak, memberikan persembahan kepada dewa. Apabila setelah menggunakan kekayaannya dengan tepat, harta kekayaan murid mulia menjadi habis, ia seharusnya merenung seperti ini, benar harta saya sudah habis. Namun setidaknya saya sudah menikmati dan memanfaatkan kekayaan secara benar. Dan atas dasar itulah ia tidak menyesalinya. Dan jika hartanya tidak habis dan malah bertambah, ia seharusnya merenung, benar bahwa saya menikmati dan memanfaatkan kekayaan saya secara benar dan kekayaan saya semakin bertambah. Untuk dua hal ini ia tidak menyesali. Adya Suttaan pukul 5:41. Ketika memberikan nasihat kepada pemuda Sigala, Buddha mengajarkan pembagian kekayaan menjadi 4 bagian. 1 bagian pertama digunakan untuk dinikmati sendiri dan juga berbuat kebajikan. 2 bagian digunakan untuk modal usaha. 1 bagian untuk disimpan sebagai persiapan jika terjadi musibah. Sigalopada Sutta DN 31, demikianlah nasihat Buddha kepada perumah tangga sehubungan dengan penggunaan kekayaan secara benar. Semoga Anda semua sehat dan bahagia. Semoga demikian adanya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.